Shalom, perkenalkan nama saya Jason Yeremia Pratama Binti dengan NIM 0442895574, Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Palangkaraya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tugas 1 praktikum mata kuliah administrasi jaringan. Sini kita diminta untuk merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang dengan spesifikasi jaringan berikut. Perusahaan ini ada dua kantor. Yang pertama kantor pusat yang di dalamnya ada departemen penjualan 50 perangkat, departemen pemasaran 30 perangkat, departemen teknologi informasi 10 perangkat, server 5 perangkat, dan tersedia koneksi WAN menuju kantor cabang. Kemudian ada kantor cabang. Di sini kantor cabang memiliki total perangkat ada 20 perangkat dan juga tersedia koneksi WAN menuju kantor pusat. Kemudian alamat IP yang tersedia adalah per 24. Per 24 ini ya, per 24 itu ada 256 maksos. Jadi di sini ada 256 alamat IP yang tersedia. Oke, selanjutnya di sini yang pertama desain subnet ya. Buat rancangan skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang diberikan. Kemudian untuk kita juga memastikan alokasi IP tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tetapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Di sini sudah disediakan tadi ada tabel subnetting sudah saya isi. Di sini saya jelaskan dulu kenapa pada tabel subnetting ini kebutuhan host untuk penjualan, pemasaran, teknologi informasi, server, dan juga kantor cabang. Sini saya tambah yang penjualan kan sebelumnya di sini ada 50 perangkat, saya tambah jadi 60, pemasaran ada 30, saya tambah jadi 40, teknologi informasi ada 10, saya tambah jadi 20, server ada 5, saya tambah jadi 10. Kemudian kantor cabangnya tadi ada 20 perangkat, saya tambah jadi 30. Ini kenapa saya tambah adalah untuk memastikan sesuai dengan poin ini ya. Pastikan alokasi IP tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tetapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Makanya ini saya tambahkan semua. Oke, langsung saja saya jelaskan juga untuk subnet mask, network address, disable range, dan juga broadcast address. Sini penjualan tadi kebutuhan hostnya ada 60, oleh karena itu makanya di sini subnet masknya saya gunakan per 26. Per 26 ini ada 64 max host. Kemudian network addressnya di sini 192.168.10.0 dapat dari ini. Kemudian usable range-nya di sini dari 192.168.10.1 sampai 192.168.10.62. Kemudian untuk broadcast address-nya di sini 192.168.10.63. Kemudian lanjut untuk pemasarannya ya. Pemasaran di sini kebutuhan host ada 40. Oleh karena itu saya gunakan subnet mask-nya 26. Saya tidak bisa menggunakan subnet mask yang lain karena kebutuhan ada 40. Jika saya gunakan per 27 ini tidak bisa ya, karena per 27 ini max host-nya ada 32. Nah, di sini saya gunakan per 26 yang ada 64 max host. Kemudian network address-nya 64, usable range-nya 65 sampai 126, broadcast address-nya 127. Kemudian untuk teknologi informasi di sini kebutuhan hostnya ada 20, subnet mask-nya saya gunakan per 27 karena per 27 ini ada 32 max host ya, makanya saya gunakan per 27. Dan network address-nya di sini dimulai dari 128, usable range-nya 129 sampai 158, broadcast address-nya 159. Kemudian untuk server di sini kebutuhan hostnya tadi ada 10, subnet mask-nya makanya saya gunakan per 28. Per 28 ini mencakup pada 16 max host. Ini saya gunakan per 28. Untuk network address di sini dimulai dari 160, sebenarnya 161 sampai 174, broadcast address-nya 175. Kemudian di sini untuk WAN di sini kebutuhan hostnya saya buat jadi 2, satu untuk kantor pusat dan satu lagi untuk kantor cabang. Ini subnet mask-nya saya gunakan per 30.
karena per 30 ini max hostnya ada 4 ya, per 30. Kemudian network address-nya ada 176, disable address-nya 177 sampai 178. 177 ini untuk kantor pusat, 178 ini untuk kantor cabang. Kemudian broadcast address-nya ada 179. Dan di sini saya tambahkan juga cadangan dari sisa IP yang tersedia, yaitu 180 sampai 191. Hanya saya tambahkan ini cadangan karena tidak dialokasikan kemanapun, hanya sebagai cadangan, makanya ini kebutuhan hostnya, subnet masknya, usable address-nya, dan broadcast address-nya tidak saya isi. Kemudian di sini untuk kantor cabang, di sini kebutuhan host yang tadi ada 30, subnet mask yang saya gunakan adalah per 26. Kenapa tidak saya gunakan per 27? Karena ini max hostnya ada 32 ya, harusnya bisa ya pakai kebutuhan hostnya per 27 ya. Tapi kenapa saya gunakan per 26? Karena kalau per 27 ini terlalu mepet, terlalu pas-pasan gitu kan. Makanya saya gunakan subnet masknya per 26 ya. Ini juga untuk memastikan pertumbuhan di masa depan, makanya per 26 saya gunakan. Kemudian network address-nya di sini 192, disable range-nya 193 sampai 254, broadcast address-nya 255. Oke, itu saja untuk tabel subnetting-nya. Selanjutnya di sini tabel routing status ya. Kita diminta buat tabel routing status sederhana untuk router di kantor pusat dan kantor cabang. Tabel harus menunjukkan bagaimana router akan meluruskan lalu lintas antar subnet. Jadi antara kantor pusat bisa terhubung dengan ke kantor cabang bisa terhubung ke kantor pusat. Oke, di sini tadi IP1 kantor pusatnya 177, seperti yang sudah saya jelaskan tadi 177. IP1 kantor cabangnya di sini 178, seperti yang saya jelaskan ya, 178 ya. Dan interface one kedua kantornya ini 0 per 0. Dan langsung saja di sini tadi sudah saya isi juga tabel routing status kantor pusat dan tabel routing status kantor cabang. Kita bahas dulu yang untuk kantor pusatnya. Destination networknya ini ke arah ini ya, ke arah kantor cabang ya. Destination network 192. Kemudian subnet masknya sama ini. Saya gunakan subnet mask yang sama dengan tabel subnetting pada kantor cabang. Kemudian ini next hopnya ini 192.168.10.178. Jadi jika kantor pusat ingin terhubung dengan kantor cabang dengan destination network ini 192, kantor pusat harus melewati next hop ini dulu ya, 92.168.10.178. Ini untuk keterangannya arah ke kantor cabang, jadi harus melewati ini dulu supaya bisa terhubung ke kantor cabang. Dan untuk yang lainnya ini destination networknya ini untuk destination network penjualan, pemasaran, teknologi informasi, juga server ya. Nah ini sama semua, ini subnet masknya per 26, per 26, per 27, per 28 sama. Yang di sini per 26, per 26, per 27, per 28 semua ya untuk subnet masknya. Kemudian ini kenapa next hop-nya tidak saya isi, karena ini berada dalam satu jaringan yang sama gitu ya, dalam satu jaringan kantor pusat, karena penjualan, pemasaran, teknologi informasi, dan server berada pada jaringan kantor pusat. Di sini saya tambahkan seperti ini saja ya, lokal ini untuk menandakan ini satu jaringan yang sama, jadi tidak memerlukan next hop untuk dapat terhubung. Selanjutnya di sini tabel routing status kantor cabang akan saya jelaskan. Destination networknya di sini ini destination network untuk ke arah penjualan, pemasaran, teknologi informasi, dan ini untuk ke arah server. Kemudian subnet masknya sama semua. Nah ini untuk next hop-nya 192.168.10.177. Jadi jika kantor cabang ingin terhubung dengan penjualan yang ada di kantor pusat, dengan pemasaran, dengan teknologi informasi, dan juga server yang ada di kantor pusat, kantor cabang harus melewati ini dulu, 192.168
10.177 yang merupakan IP WAN dari kantor pusat. Jadi untuk terhubung dengan kantor pusat, kalau memang harus melewati IP ini, melewati next hop ini dulu ya. Keterangan ini arah ke penjualan, ini arah ke pemasaran, ini arah ke teknologi informasi, dan juga ini arah ke server. Sama semua next hopnya harus melalui ini semua ya. Oke, jadi saja sepertinya yang dapat saya jelaskan untuk tugas 1 praktikum mata kuliah administrasi jaringan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada penjelasan yang kurang selama saya tadi menjelaskan. Mohon maaf. Sekian video dari saya. Terima kasih.